Yo gengs, konnichiwa minasan, welcome to our channel Hibiki Cendekia yang selalu bawa informasi, pembelajaran, keseruan, dan kekinian seputar negara Jepang. Jepang terkenal dengan negara yang maju dengan berbagai macam inovasi. Negara ini tidak hanya dikenal karena teknologi yang canggih dan budayanya yang kaya, tetapi juga karena disiplin dan etos kerjanya yang tinggi. Namun, di balik kemajuan tersebut, Jepang sedang menghadapi masalah sosial yang cukup serius. Salah satu masalah tersebut adalah rendahnya tingkat angka pernikahan dalam beberapa kurun waktu terakhir. Fenomena ini telah menyebabkan penurunan angka kelahiran dan populasi orang Jepang terus menurun tiap tahunnya. Dilansir dari artikel Tokyo Keizai, hasil survei menunjukkan bahwa presentasi laki-laki Jepang yang tidak akan pernah mau menikah meningkat 4 kali lipat dari 5% pada tahun 1992 menjadi 20% pada tahun 2021. Angka tersebut cukup mengkhawatirkan, terutama jika kita melihat tren yang sama pada perempuan, di mana presentasi perempuan yang tidak ingin menikah meningkat 3 kali lipat dari 6% pada tahun 1992 menjadi 17% pada tahun 2021. Wah, tentunya melihat data ini, Mimin Hibiki juga kaget. Kedepannya, mungkin saat negara Jepang akan menjadi negara yang bercampur dengan warga imigran, karena orang Jepang sendiri pun tidak mau menikah maupun punya anak. Ini bisa menjadi perubahan besar dalam struktur sosial dan demografi Jepang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang membuat orang Jepang, terutama generasi muda, semakin enggan untuk menikah dan membangun keluarga? Yuk kita bahas beberapa alasannya. Simak sampai akhir ya. Pasti Minasan bakal kaget banget dengan alasan atau cara pikir orang Jepang. Minasan dapat cek sumbernya di link yang kami tulis di deskripsi ya. Mari kita mulai dengan pandangan laki-laki muda Jepang. Tertinggi pertama, tidak ada waktu bebas untuk diri sendiri, sudah nyaman dengan hidup sendiri. Banyak laki-laki Jepang merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk diri sendiri jika mereka menikah. Hidup sendiri memungkinkan mereka untuk bebas melakukan apa yang mereka inginkan tanpa harus memikirkan orang lain. Jepang merupakan negara yang serba praktis, di mana semua orang dapat hidup sendiri hingga mati tanpa harus berkomunikasi dengan orang lain. Namun, gaya hidup seperti ini seringkali mengarah pada keadaan kodokushi atau kematian karena kesepian, di mana seseorang meninggal tanpa ditemani oleh kerabat atau teman. Tertinggi kedua, tidak bebas pakai uang sendiri. Biaya hidup di Jepang sangat tinggi dan banyak laki-laki merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa menggunakan uang mereka dengan bebas jika mereka menikah. Mereka harus memikirkan bagaimana bisa menghidupi orang lain sedangkan hidup sendiri saja masih susah. Selain itu, di Jepang, rata-rata jika sudah menikah yang memegang keuangan adalah para istri yang galak. Mimin dapat informasi ini dari beberapa pendapat teman-teman orang Jepang yang sudah berumah tangga. Mohon koreksi kalau Mimin salah ya. Tertinggi ketiga, tidak bisa memiliki hubungan dengan banyak orang. Jepang memang negara yang sangat bebas, terutama untuk laki-laki. Namun, setelah menikah, mereka harus mematuhi hukum kepercayaan antar pasangan. Ini berarti bahwa laki-laki yang suka nakal atau bersosialisasi dengan banyak orang mungkin akan merasa sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan pernikahan. Mereka mungkin berpikir bahwa pernikahan akan menghambat kebebasan mereka. Selanjutnya, mari kita lihat alasan mengapa wanita muda Jepang enggan untuk menikah. Tertinggi pertama, susah membangun hubungan dengan saudara, mertua, dan lain-lain. Banyak wanita Jepang merasa bahwa sulit untuk membangun hubungan yang baik dengan saudara, mertua, dan anggota keluarga lainnya setelah menikah. Mereka khawatir bahwa masalah-masalah kecil dalam hubungan keluarga bisa menjadi penyebab perceraian. Mertua di Jepang bisa sama ketatnya dengan mertua di Indonesia, dan hal ini bisa menjadi sumber stres bagi wanita Jepang. Tertinggi kedua, tidak mau ribet dengan beban kerja rumah tangga. Menikah berarti mengambil tanggung jawab besar, termasuk mengurus anak, membersihkan rumah, dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya.
Di Jepang tidak seperti di Cina, tidak umum untuk memiliki asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Mimin pernah melihat seorang ibu Jepang mengantar 3 anaknya dengan 1 sepeda gayung. Ini menunjukkan betapa beratnya beban rumah tangga di Jepang, terutama jika laki-laki tidak mau membantu. Tertinggi ketiga, lebih banyak pertengkaran karena hal sepele. Dalam rumah tangga, pertengkaran adalah hal yang wajar. Namun, bagi banyak wanita Jepang, pertengkaran yang sering terjadi bisa menjadi sumber stres yang besar. Mereka mungkin merasa bahwa bertengkar adalah sesuatu yang sangat mengganggu dan membuat mereka berpikir 2 kali untuk menikah. Sebenarnya, ada banyak hasil survei yang menjelaskan mengapa orang muda di Jepang jarang yang mau menikah. Namun, Mimin hanya mengambil beberapa sumber ini bukan untuk digeneralisir loh ya. Yang menikah tetap ada kok, tapi faktanya tidak mau menikah meningkat setiap tahunnya. Jadinya, ini akan menjadi masalah sosial besar di Jepang saat ini. Mimin berharap jika suatu saat Indonesia menjadi negara maju seperti Jepang, nilai-nilai sosial kita masih tetap terjaga dan kita tetap diberi kemudahan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan sosial negara ini. Good luck untuk Jepang yang berjuang untuk meningkatkan angka kelahiran daripada kematian. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari negara maju di dunia, khususnya di Jepang. Sayonara minasan, sampai ketemu di konten-konten tentang Jepang menarik lainnya. Hibiki Cendekia adalah pelopor konten informasi tentang Jepang di YouTube loh. Simak terus channel kami ya jika kamu suka dengan negara Jepang.